Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viola Mastura, saya dari Mahkamah Siti. Maaf, siapa namanya? Viola. Viola. Oke. Silakan Kak Viola. Izin. Ustaz, saya kan hidup dengan kedua orang yang sudah berpisah. Ketika saya di umur SD, pas aku SD itu kan, kita dihadapi dengan situasi orang tua yang berpisah. Kemudian ketika kita hidup di kelas, misalnya kelas 4 SD, kita mempunyai seorang adik dan kita harus dihadapi dengan kedewasaan sejak dini. Misalnya, kamu udah dewasa, seharusnya kamu ngerti. Sedangkan kita masih 4 SD, Ustaz. Ketika kita dewasa di usia sekarang, saya berusia 29 tahun kurang, saya tetap dihadapi dengan perkataan, kamu sudah dewasa, seharusnya kamu sudah mengerti hal yang terjadi, kamu bisa memahami kondisi kedua orang tua kamu memahami sifat kedua orang tua kamu, dan yang paling harus kamu pahami, watak bapak kamu. Mohon maaf Ustaz, saya tidak mendapatkan suatu figur bapak yang dengan sangat tinggi. Kita beri semangat untuk Kak Viola. Tapi ketika kita berbicara berdua, bapak saya tetap selalu mengasih nasihat, misalnya setelah tahajud, apa yang harus dilakukan, seperti Yasin 40 kali, ataupun setelah qobliyah subuh, segala macam. Walaupun yang saya lihat beliau tidak pernah mengerjakannya. Saya bingung Ustaz. Ketika saya di umur sekarang, adik-adik saya sudah dewasa juga, tetapi yang harus mengerti adalah saya dan selalu saya. Orang-orang selalu bilang, kau yang paling dewasa, kau yang harus bisa ngasih tahu dan nasihati orang tuamu. Posisinya Ustaz, kalau saya nasihati bapak saya, kami jadi berbonco atau berantem Ustaz. Walaupun saya ngomongnya itu pelan, selalu tiba-tiba nadanya naik, hingga saya selalu bilang, santai bro, kita tenang-tenang ini, kita nasihati bareng-bareng, ya tidak ada kesalahan lagi. Saya bingung ketika orang tua saya tidak memiliki kemampuan kehidupan yang baik. Misalnya yang kedua tidak punya rumah. Dua-duanya ingin saya hidup dengan mereka. Saya meminta untuk rujuk, tetapi tidak bisa. Ada faktor yang disembunyikan dan sekarang saya tahu. Tapi orang tua saya selalu minta, kau harus ngerti saya. Pertanyaannya Ustaz, boleh nggak saya sedikit egois atau memiliki rasa tega terhadap salah satu orang tua saya? Karena saya selalu berujung ke mama saya. Karena saya tahu mama saya selalu full power ke saya. Bukan bapak saya, karena bapak saya sama sekali tidak membiayai saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Viola. Boleh dulu nggak? Silakan. Ya, kalau boleh saya ganti diksinya, bukan tega atau cuek, tapi bersikap secara bijak. Karena kebijaksanaan itu bukan tentang selalu memenuhi permintaan dan keinginan seseorang. Mengatakan tidak dalam kondisi tertentu itu adalah kebijaksanaan. Jadi nggak selalu orang bijak itu bilang ya, ya insya Allah baik. Nggak selalu yang ngomong kayak gitu yang bijaksana. Yang bisa ngomong tidak juga kadang bijaksana dengan situasi tertentu. Dan itu bukan tega, justru itu karena sayang. Ada anak yang meminta sesuatu jajan yang nggak sehat buat dia, terus orang tuanya saking sayang sama anak bilang, jangan yang ini ya, yang ini aja. Atau kalau nggak ada pilihan, jangan. Misalnya, apakah orang tuanya nggak sayang? Sayang. Apakah orang tuanya berarti tega? Justru karena nggak tega. Jadi diksi yang lebih tepatnya menurut saya biar nggak terkesannya kita jahat banget gitu ya. Bukan apakah boleh saya tega, apakah boleh saya ini, enggak. Boleh nggak saya mengatakan tidak? Boleh banget mengatakan tidak untuk hal-hal, dua hal ya mungkin kalimat yang saya paham ya. Satu
Satu, mengatakan tidak untuk hal yang memang kita nggak mampu. Dua, mengatakan tidak untuk hal yang menurut